3 prinsip dasar di Business Science. Di video kali ini kita akan membahas tentang 3 prinsip dasar di Business Science, yaitu edifikasi, konsultasi, dan no cross-lining. Saking pentingnya 3 prinsip dasar ini, kita sudah membahas 3 prinsip dasar ini di berbagai video. Dan 3 prinsip dasar ini juga sering dibahas di berbagai pertemuan seperti core meeting, seperti core producer meeting, bahkan sering dibahas juga di berbagai netpi. Jadi satu video ini tidak bisa merangkum semua esensi dari 3 prinsip dasar. Tapi setidaknya dengan Anda beres nonton video ini sampai akhir, Anda sudah mengerti esensi dari 3 prinsip dasar ini. 3 prinsip dasar ini adalah bagian dari 773. 7 langkah, 7 kebiasaan, dan 3 prinsip dasar. Jadi tanpa berlama-lama lagi, sambil kita intro, kayaknya itu waktu yang tepat untuk Anda klik subscribe dan bunyikan loncengnya. Halo teman-teman, salam kenal. Saya Raja Darenani, seorang trainer bisnis untuk wilayah Asia Pasifik dan juga seorang dengan peringkat tahapan kehormatan Gold Lion di Business Science. Selamat datang bagi Anda yang baru bergabung bersama kami. Channel kami memiliki tujuan untuk membantu Anda memiliki bisnis yang sehat, besar, dan terus berkembang. Jika Anda merasakan manfaat setelah beres nonton video ini, Anda juga bisa bagikan video ini kepada tim downline Anda untuk membantu pertumbuhan bisnis mereka. Kita langsung aja masuk ke poin pertama dari 3 prinsip dasar, yaitu edifikasi. Edifikasi ini sebuah kata yang tidak sering kita dengar ya pada saat kita belum bergabung ke Business Science, karena ini adalah kata yang sering digunakan di bisnis MLM. Edifikasi ini dengan kata lain adalah mempromosikan. Jika Anda ingin mempromosikan tentang produk atau Anda ingin menjual produk, mungkin Anda perlu edifikasi tentang produknya. Anda bisa edifikasi atau promosi tentang testimoni-testimoni orang-orang yang sudah mendapatkan khasiat ataupun manfaat setelah mengkonsumsi produk Tians. Anda bisa edifikasi ataupun promosi tentang perusahaannya. Wah, perusahaannya besar, ada di 100 negara, produknya aman, halal, syariah, dan lain-lain. Itu disebut dengan edifikasi. Kalau Anda ingin mempromosikan atau Anda ingin mengajak teman Anda untuk bergabung ke Business Science, menjadi downline Anda perlu edifikasi upline Anda. Anda perlu promosi tentang perusahaannya, Anda perlu promosi tentang tim bisnis Anda perlu edifikasi, promosi tentang pertemuan bersyarat, ya ada begitu banyak alat bantu. Apapun yang Anda bisa edifikasi, apapun yang Anda bisa promosikan, Anda promosikan. Nah, promosi ini juga akan lebih mudah ketika Anda lebih sering melakukan. Edifikasi di awal ini akan sulit. Kenapa? Karena kita tidak terbiasa untuk mengatakan hal-hal yang baik tentang orang lain. Kita terbiasanya untuk menggosip, ya kita terbiasa untuk mengatakan hal-hal yang negatif. Jadi pada saat kita edifikasi di awal, jangan kaget kalau Anda akan kaku. Ya lebih sering Anda edifikasi, lebih sering juga dan lebih mudah juga untuk Anda untuk melakukan promosinya. Lebih sering Anda lakukan, edifikasi juga akan lebih alami. Inti dari edifikasi adalah Anda mengatakan hal-hal positif, hal-hal menarik yang membuat kenalan Anda, relasi Anda itu kepo dengan Business Science. Ya bahasa gaulnya kepo. Anda buat teman Anda, relasi Anda untuk tertarik ke produk ataupun ke bisnisnya. Itu sudah edifikasi. Prinsip dasar kedua dari 3 prinsip dasar adalah konsultasi. Nah, kalau tadi edifikasi adalah bahasa yang aneh, bahasa yang kita belum pernah dengar sebelum bergabung ke Business Science, kalau konsultasi saya yakin Anda sudah pernah mendengar. Konsultasi biasanya kita lakukan ke dokter. Ya, kita biasa konsultasi ke dokter. Kita biasa konsultasi ke pengacara. Ya, kalau kita ada masalah hukum, kita konsultasinya ke pengacara. Kita biasa konsultasi ke bengkel kalau kita punya masalah dengan motor kita ataupun dengan mobil kita. Ya, dengan kata lain, kita biasa melakukan konsultasi ke orang yang lebih mengerti dalam bidang tersebut. Kalau Anda sakit perut, kan Anda nggak mungkin ke bengkel atau ke montir motor Anda. Anda nggak mungkin ke bengkel motor ketika Anda sakit perut. Kenapa? Karena si bengkel motor itu ngertinya tentang motor. Anda konsultasi tentang sakit perut Anda mulus-mulus BAB 5 kali sehari, Anda konsultasinya ke siapa? Kan ke dokter. Nah, sama di bisnis ini juga, di Business Science Anda perlu melakukan konsultasi supaya Anda bisa mendapatkan arahan yang tepat. Tapi bukan cuma konsultasi yang penting,
yang mungkin lebih penting adalah ke siapa Anda konsultasi. Ya, ke siapa Anda konsultasi ini menurut saya lebih fatal daripada konsultasi atau tidak. Enggak, dua-duanya fatal. Kalau Anda konsultasi ke orang yang salah, Anda akan mendapatkan saran yang salah. Ibaratnya Anda sakit perut, terus Anda konsultasinya bukan ke dokter, tapi ke montir di bengkel. Apa yang terjadi? Anda akan disuruh minum oli. Anda nggak nyambung gitu, solusinya bakal kurang tepat. Anda pulang, Anda minum oli, yang jadi Anda tambah sakit. Jadi sangat penting sekali untuk Anda perhatikan ke siapa Anda konsultasi. Konsultasi itu dilakukan secara aturan tidak tertulis. Konsultasi dilakukan ke upline yang satu peringkat di atas Anda. Ya, Anda baiknya melakukan konsultasi mau sebulan sekali, mau seminggu sekali, mau setiap hari, kapanpun Anda bisa lakukan konsultasi, lakukan konsultasi. Minta saran dari upline Anda untuk bagaimana Anda bisa mengembangkan bisnis Anda dengan lebih baik. Itu konsultasi. Aturan tidak tertulis sekali lagi adalah ke upline yang satu peringkat di atas Anda. Kalau Anda hari ini berperingkat bronze, Anda bisa konsultasi ke peringkat membership silver. Anda peringkat bintang 5, Anda bisa konsultasi ke peringkat bintang 6. Cari upline Anda yang minimal satu peringkat di atas Anda. Dan mungkin satu tips terakhir tentang konsultasi adalah Anda ceritakanlah apa adanya. Anda kan nggak mungkin malu pada saat Anda ke dokter, Anda ceritakan bahwa dok saya mules sehari 5 kali BAB. Ya, BAB-nya wah bentuknya macam-macam. Anda kan cerita apa adanya. Anda nggak malu pada saat Anda cerita ke dokter. Terus kenapa Anda harus malu pada saat Anda cerita ke upline Anda? Jadi jangan malu pada saat Anda cerita ke upline Anda. Kalau Anda belum melakukan PR-nya, Anda belum melakukan kerjanya, ceritakan apa adanya. Anda sudah melakukan terus ketemu kendala, terus Anda tahu upline Anda minggu lalu atau bulan lalu sudah mewanti-wanti Anda, sudah menceritakan jangan lewat sini, terus Anda ngotot lewat sana. Ya Anda ceritakan aja, saya melakukan kesalahan, saya lewat ke jalan yang upline sudah menyarankan tidak melakukan, saya melakukan, terus hasil saya seperti ini sekarang. Apa yang perlu saya lakukan? Ketika Anda melakukan konsultasi dengan cara seperti itu, lebih enak. Upline Anda pun bisa memberikan arahan yang lebih tepat. Konsultasi ke orang yang tepat. Kalau Anda mau konsultasi ke relasi Anda, ke saudara Anda nanyain tentang bisnis Tians, Anda mendapatkan arahan dari paman Anda mendapatkan arahan dari sepupu Anda mendapatkan arahan dari istri ataupun suami Anda. Pertanyaannya sangat sederhana sekali. Mereka lebih ngerti tentang bisnis Tians atau upline Anda lebih ngerti tentang bisnis Tians? Jadi ada baiknya Anda lakukan konsultasi ke orang yang tepat dan lakukan sesering mungkin dan ceritakan apa adanya. Jangan ABS, jangan asal Bapak senang memberikan alasan yang aneh-aneh. Prinsip ketiga dari 3 prinsip dasar ini adalah no cross-lining. Nah, no cross-lining ini juga sama mirip dengan poin pertama, dengan prinsip pertama, di mana no cross-lining ini adalah bahasa yang baru, bukan bahasa yang biasa kita gunakan sehari-hari. Sebelum kita membahas no cross-lining, kita perlu belajar dulu tentang apa arti dari cross-line. Cross-line ini adalah orang-orang yang bukan upline Anda dan bukan downline Anda. Anda bergabung ke bisnis Tians itu diajak sama satu orang. Sebut saja diajak sama Anton. Dan Anda punya downline, sebut saja Budi. Downline Budi ini orang yang Anda ajak secara langsung. Dari daftar nama Anda, kenalan Anda ajak Budi. Ya. Nah, cross-line itu siapa? Semua orang yang bukan downline Anda ataupun bukan upline Anda. Jadi Anton ini itu kan diajak sama orang lagi. Nah, garis ke atas itu disebut dengan upline. Kalau Budi dan ke bawah semua garis keturunan Budi disebut dengan downline. Nah, kalau Anton, upline Anda, memiliki downline lagi. Nah, itu udah cross-line, udah beda jalur, udah beda garis. Nah, disebut dengan cross-line. Cross-line ini tidak ada sangkut pautnya dengan bisnis Anda. Cross-line ini tidak akan berpengaruh kepada Anda apakah bisnis crossline besar ataupun bisnis crossline mengecil. Crosslining ini adalah istilah yang digunakan pada saat udah terlalu dekat ngobrolnya. Nah, kebetulan saya dalam pengalaman saya menjalankan bisnis ini, saya sudah melihat begitu banyak top leader yang bisnisnya hancur. Bisnis saya sekarang itu bahkan masih sekian persennya dari bisnis mereka. Bisnis mereka itu jauh besar banget. Tapi hari ini bisnis mereka flat, rata, hancur, habis karena mereka melanggar 3 prinsip ini. Melanggar aturan no cross line.
Nah, pada saat Anda terlalu dekat dengan crossline Anda, orang-orang yang bukan upline Anda dan orang-orang yang bukan downline Anda, cepat atau lambat Anda akan kena dampak dari crosslining. Dan bukan cuma Anda yang akan kena dampak negatif dari crosslining, tapi seluruh komunitas tim bisnis Anda itu juga berpotensi mengalami dampak negatif dari pada saat Anda melakukan crosslining. Jadi sangat disayangkan ketika Anda melakukan crosslining, Anda merusak bisnis Anda merusak bisnis upline Anda merusak bisnis downline Anda, dan nanti pada saat Anda mau insaf dan mau jalan kembali, akan sangat sulit untuk bekerja sama lagi dengan mereka karena Anda hubungannya akan jelek karena Anda telah merusak bisnis mereka. Jadi sebaiknya Anda tetap melakukan 3 prinsip dasar ini: edifikasi, konsultasi, dan no crosslining. Ya, ini no crosslining sekali lagi topik yang sangat menarik sekali dan kita tidak mungkin bahas hanya dalam sekilas saja, kita bakal bahas dalam beberapa video-video ke depan. Jadi pastikan bagi Anda yang belum subscribe, Anda bisa klik subscribe dan pastikan loncengnya berbunyi untuk mendapatkan update-update terbaru dari kami. Jika Anda merasakan video ini bermanfaat, Anda bisa bagikan video ini kepada seluruh tim downline Anda supaya mereka juga sudah bisa melakukan 3 prinsip dasar ini: edifikasi, konsultasi, dan no crosslining. Kita akan membahas lebih lanjut di video sebelah sini, dan ada juga video yang sangat menarik sekali yang Anda bisa tonton di sebelah sini. Saya Raja dari Nani dan saya sangat tertarik untuk bertemu dengan Anda di pertemuan-pertemuan berikutnya. Bye-bye.